Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawiyil matin al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ayyuhal mu'minun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan terus kita berusaha untuk meningkatkan iman kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang informan Nabi, kepala badan intelijen di zaman Nabi, yang bernama Huzaifah bin Yaman. Orangnya alim, dekat dengan Rasulullah. Ketika ingin meninggal dunia, air matanya berlinang, tubuhnya tenang, tapi bergetar hatinya. Rupanya integritas beliau ini pasti tinggi, dan pasti integritas orang soleh ini tidak diragukan. Hatinya bergetar sampai mulutnya akhirnya berkata ketika ingin wafat. Apa yang dia katakan? Saya memang dekat dengan Nabi, tapi nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan aku jawab? Apakah nanti aku mendapatkan murka Allah ataukah akan mendapatkan rahmat Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segitu seorang Huzaifah bin Yaman, orang yang dekat kepada Nabi dan selalu memberikan informasi apa saja kepada Nabi. Dan dia adalah orang yang mendapatkan informasi juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana nanti ihwal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti manusia dikatakan di dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Manusia ini termasuk kita. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita semuanya akan berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa nih yang membangunkan dan membangkitkan kami? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Dan inilah dijawab, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah hari yang dulu pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan akan ada nanti hari seperti ini. Wa sadaqal mursal, dan sungguh semua utusan Allah memberikan kabar yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktu terus berjalan, Pak, enggak bersuara. Dari hari ke hari, seolah kita ini akan menuju suatu masa depan. Padahal setiap hari umur kita lewatkan. Datang waktu dewasa kita, datang waktu tua kita, sampai nantinya kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan bagaimana sakitnya yang namanya maut. Tidak ada lagi yang namanya bisa menghindar dari yang namanya maut. Sehebat apapun orangnya, sekelas apapun orangnya, punya jabatan apa, punya harta sebanyak apa, ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi daya dan upaya kita. Hadirin yang berbahagia, ini ada sholat Jumat. Umur kita masih ada. Pintu tobat belum ditutup buat kita. Ayo. Sudah banyak yang namanya kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditampilkan di depan kita. Tinggal kita ini sadar atau tidak. Umur kita ini nggak tahu 10 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang. Apakah kita masih ada di dunia kita? Dan ketahuilah, yang namanya hal yang paling menakutkan adalah nanti ketika ada di malam pertama di alam kubur, di alam barzakh. Nanti akan kita rasakan ketakutan itu, Pak. Karena itu adalah tempat yang pertama dari yang namanya dunia ini kita berpindah. Dan akhirnya kita rasakan kesendirian itu. Tinggal ada amal ibadah apa yang akan kita bawa nanti ke dalam alam barzakh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kepada kita sekalian, tidaklah nanti seorang manusia di hadapan Allah nggak berkutik kakinya, nggak bergerak kakinya, ketika ditanya umurmu kau habiskan di mana. Bukan masalah kita usianya sampai berapa dan sampai setua apa, tapi yang namanya hidup kita persembahkan untuk apa? Ditanya. Harta kita alirkan kemana? Ilmu kita yang katanya sudah kita miliki, sudah diamalkan apa belum? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal kita siapkan jawabannya dari sekarang. Mudah-mudahan kehadiran kita pada Jumat ini, sholat Jumat ini, termasuk kita kan nggak tahu, Pak, sholat mana yang sampai mi'raj kepada Allah, sampai diterima oleh Allah. Banyak sholat-sholat kita, tapi kita nggak tahu mana sholat kita yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita ini adalah sholat yang baik dan terbaik kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahi wa biqaulihi